Buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Jadi hari ini kita lanjut ya untuk ke pertemuan 14 kelompok 2. Jadi hari ini membahas tentang persamaan Hamilton, tentang persamaan, contohnya juga dan aplikasinya ya. Kemudian nanti kalau untuk minggu depan terakhir kita presentasi itu di kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi langsung sekalian ya gaya sentral dan gaya gravitasi. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok 4 langsung dipersiapkan untuk minggu depan. Di hari ini Ibu persilahkan ya kepada moderatornya untuk mengarahkan presentasinya, siapa saja yang menyampaikan materi, juga pertanyaan-pertanyaannya jangan lupa nanti dicatat. Kepada moderator Ibu persilahkan. Ya, baik, Bu. Mulai ya, Bu? Oke, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan Hamilton. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya, Andina Kurniaswanjari, sebagai moderator, Horisna ini sebagai pemateri, Mirna sebagai pemateri, Monica sebagai pemateri, dan Musdalifah sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Horisna ini. Horisna ini Ini dari handphone ya? Kecil banget tampilannya. Baiklah, materi pertama yaitu persamaan Hamilton. Pengertian dari persamaan Hamilton yaitu merupakan kelanjutan dari persamaan Lagrange namun dengan versi berbeda dalam besaran momentum. Berbeda dengan metode Lagrange yang memakai besaran kecepatan. Prinsip Hamilton mengatakan dari seluruh lintasan yang mungkin bagi sistem dinamis untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam interval waktu spesifik atau konsisten dengan sembarang constraint. Lintasan nyata yang diikuti sistem dinamis adalah lintasan yang meminimumkan integral waktu selisih antara energi kinetik dengan energi potensial. Menurut Sudojo 2018, kalau dalam menerapkan persamaan Lagrange, sistem mekanik dinyatakan di dalam ruang konfigurasi. Maka dalam menerapkan persamaan Hamilton, sistem mekanik itu dinyatakan di dalam apa yang dinamakan ruang fase, di mana berlaku koordinat-koordinatnya ialah koordinat Q dalam dan momentum P sama dengan M dikali V, dan dibentuklah fungsi Hamilton, yaitu H sama dengan K ditambah V dengan H sama dengan H dalam kurung Q, P, dan T. Jadi, fungsi Hamilton dinyatakan sebagai besaran yang menyatakan total tenaga mekanik sebagai fungsi koordinat dan momentum. Sebagai contoh, misalnya fungsi Hamilton untuk titik materi yang jauh bebas adalah H sama dengan P pangkat 2 per 2 dikali M plus M dikali G dikali Q, di mana koordinat Q ialah ketinggiannya di atas permukaan bumi. Pada Lagrangian mendeskripsikan tentang sistem tertutup di mana tidak ada interalsi dengan sistem luar sehingga secara eksplisit tidak bergantung terhadap waktu.
yaitu do L per do T sama dengan 0. Sehingga do L per do QJ sama dengan D per DT dikali do L per do QJ. Dan didapatkan dari hasil substitusi yaitu D per DT dikali L dikurang sigma J dikali QJ do L per do QJ sama dengan 0. Nilai dari persamaan dalam kurung adalah konstan dan dapat ditunjukkan oleh minus H, yaitu L sama dengan sigma dan batas bawah J dikali QJ, do L per do QJ sama dengan minus H sama dengan konstan. Jika nilai energi potensial U tidak bergantung pada kecepatan dan waktu, U sama dengan U dalam kurung XAI. Hubungan antara koordinat umum dan koordinat rektangular XAI sama dengan XAI dikali QJ atau QJ sama dengan QJ dalam kurung XAI. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan Lagrangian yaitu do L per do QJ sama dengan do dikali T dikurang U per do QJ sama dengan do T per do QJ. T dikurang U sigma J QJ do L per do QJ sama dengan minus H. T dikurang U dikurang 2T sama dengan minus H. T ditambah U sama dengan H. H disebut sebagai fungsi Hamilton. Hamilton atau H bisa sama dengan energi total E, hanya jika dalam kondisi yang pertama, persamaan dari hubungan transformasi antara koordinat umum dan rektangular harus tidak bergantung terhadap waktu. Kemudian, dipastikan bahwa energi kinetik homogen dengan fungsi kuadrat dari QJ. Yang kedua, energi potensial harus pada kecepatan bebas dan dilakukan eliminasi dengan persamaan do U per do QJ. Persamaan Hamilton untuk gerak juga dinamakan persamaan konanik gerak. Pandanglah sebuah fungsi dari koordinat rampatan. H sama dengan sigma K dikali P K dikali Q K dikurang L. Untuk sebuah sistem dinamik sederhana, energi kinetik sistem adalah fungsi kuadrat dari Q dan energi potensialnya merupakan fungsi Q saja. L sama dengan T dalam kurung QK dikurang V dalam kurung K. Baiklah, akan disambung oleh Mirna. Baiklah, saya akan melanjutkan materi persamaan Hamilton. Jadi, berdasarkan teorema Euler, untuk fungsi homogen diperoleh sigma K, PK QK dikurang L sama dengan sigma K QK do L per do QK, sigma K QK do T per do QT sama dengan 2T. Oleh karena itu, untuk nilai H-nya adalah sigma K QK PK dikurang L sama dengan 2T min buka kurung T dikurang F tutup kurung sama dengan T plus F. Dan nyatakan dalam Q dalam P dan QK sama dengan QK PK, QK. Dengan persamaan di atas, kita dapat nyatakan fungsi H yang bersesuaian dengan variasi delta PK, delta QK sebagai berikut. Delta H sama dengan sigma K, PK, delta QK plus QK, delta PK, min do L per do QK, delta QK, min do L per do QK, delta QK. Suku pertama dan suku kedua yang ada dalam tanda kurung saling meniadakan. Oleh karena itu, menurut definisi, PK sama dengan do L
per do Qk. Oleh karena itu, untuk nilai delta H sama dengan sigma K Q delta PK dikurang PK delta Qk. Variasi fungsi H selanjutnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Delta H sama dengan sigma K, buka kurung, do H per do pk, delta PK, do H per do Qk, delta Qk tutup kurung. Akhirnya diperoleh nilai untuk Qk-nya sama dengan do H per do PK, sedangkan untuk nilai min PK-nya itu sama dengan do H per do Qk. Dua persamaan terakhir ini dikenal dengan persamaan kanonik Hamilton untuk gerak. Persamaan-persamaan ini terdiri dari 2N, persamaan diferensial order 1. Bandingkan dengan persamaan Legrand yang mengandung N, persamaan diferensial order 2. Persamaan Hamilton banyak dipakai dalam mekanika kuantum, teori dasar gejala atomik, Marion 2004. Persamaan Hamilton untuk gerak pada sebuah fungsi dari koordinat umum H sama dengan sigma K, Qk, Pk, min L. Untuk sebuah sistem dinamik sederhana, energi kinetik sistem adalah fungsi kuadrat dari Q dan energi potensial merupakan fungsi Q saja. L sama dengan T, buka kurung Qk, Qk tutup kurung, min F Qk. Berdasarkan teorema Euler, untuk fungsi homogen diperoleh sigma K, Qk Pk, min L sama dengan sigma K, Qk, do L per do Qk sama dengan 2T. Oleh karena itu, H sama dengan sigma K, Qk Pk, min L sama dengan 2T, min buka kurung T, min F tutup kurung sama dengan T plus F. Persamaan ini tak lain adalah energi total dari sistem yang kita tinjau. Selanjutnya, pandang N buah persamaan yang ditulis sebagai PK sama dengan do L per do Qk. K sama dengan 1, 2, sampai dengan nilai N. Dan nyatakan dalam Q dalam P dan Q. Qk sama dengan Qk, buka kurung Qk, Pk tutup kurung. Dengan persamaan di atas, kita dapat nyatakan fungsi H yang bersesuaian dengan variasi delta H sama dengan sigma K, Pk, delta Qk plus buka kurung Qk, delta Pk min do L per do Qk, delta Qk min do L per do Qk, delta Qk tutup kurung. Variasi fungsi H selanjutnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu delta H sama dengan do H per do Pk, delta Pk, plus do H per do Qk, delta Qk. Akhirnya diperoleh untuk nilai do H per do Pk itu sama dengan Qk, sedangkan do H per do Qk itu sama dengan min Pk. Dua persamaan terakhir ini dikenal dengan persamaan kanonik Hamilton untuk gerak. Persamaan-persamaan ini terdiri dari 2M persamaan diferensial order 1. Bandingkan dengan persamaan Legrand yang mengandung N, persamaan diferensial order 2, persamaan Hamilton banyak dipakai dalam mekanika kuantum teori dasar gejala atomik, Jufriyadi 2015. Baiklah, materi selanjutnya tentang aplikasi persamaan Hamilton akan dijelaskan oleh Monica. Aplikasi persamaan Hamilton. Gunakan persamaan Hamilton untuk mencari persamaan gerak osilator harmonik satu dimensi. Penyelesaian energi kinetik dan energi potensial sistem dapat dinyatakan sebagai T sama dengan setengah mx kuadrat dan Pi sama dengan setengah kx kuadrat. Momentumnya dapat ditulis P sama dengan do T per do X sama dengan mx dot atau x dot sama dengan P per M. Hamiltonnya dapat ditulis H sama dengan T plus Pi sama dengan 1 per 2M P kuadrat plus K per 2X kuadrat. Persamaan geraknya adalah do H per do P sama dengan
X dot dou H per dou X sama dengan minus P dot. Dan diperoleh P per M sama dengan X dot Kx sama dengan minus P. Persamaan pertama menyatakan hubungan momentum kecepatan. Dengan menggunakan kedua persamaan di atas dapat ditulis mx double dot plus Kx sama dengan 0, yang tak lain adalah persamaan oscillator harmonik. Selanjutnya, contoh soal dari persamaan Hamilton ini akan dijelaskan oleh Musdalifah. Baiklah, contoh soal. Tunjukkan gerak partikel massa M yang bergerak di permukaan silinder berjari-jari A, ditarik oleh gaya yang sebanding dengan jaraknya ke sumbu Z. Dapat kita lihat pada gambar, berdasarkan koordinat silinder R, Z, theta, penyelesaiannya menjadi K sama dengan setengah MR kuadrat ditambah setengah MA kuadrat theta kuadrat ditambah setengah MZ kuadrat. Karena R sama dengan A, maka R sama dengan 0. Maka K sama dengan setengah MA kuadrat dikali theta kuadrat ditambah setengah MZ kuadrat. Karena F sama dengan minus KR, maka V sama dengan setengah KR kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kemudian L sama dengan K min V. Kita masukkan nilainya masing-masing sama dengan setengah dikali MA kuadrat dikali theta kuadrat ditambah MZ kuadrat dikurang setengah K dikali A kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan setengah M dikali A kuadrat dikali theta kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang setengah K dikali A kuadrat ditambah Z kuadrat. PK sama dengan dou L per dou K menjadi PZ sama dengan MZ, di mana P theta sama dengan MA kuadrat dikali theta. Sehingga K sama dengan P theta kuadrat per 2MA kuadrat ditambah PZ kuadrat per 2M. Dan H sama dengan K plus V sama dengan P theta kuadrat per 2MA kuadrat ditambah PZ kuadrat per 2M ditambah setengah K dikali A kuadrat plus Z kuadrat, di mana K sama dengan dou H per dou PK dan minus PK sama dengan dou H per dou PK. Dou H per dou Z sama dengan minus PZ sama dengan KZ, di mana minus PZ sama dengan minus KZ, yang akan menjadi persamaan A. Kemudian dou H per dou theta sama dengan minus P theta sama dengan 0, di mana P theta sama dengan konstan, di mana akan menjadi persamaan B. Lalu dou H per dou PZ sama dengan Z, sama dengan PZ per M, di mana PZ sama dengan MZ, yang akan menjadi persamaan C. Dou H per dou theta sama dengan theta, sama dengan P theta per MA kuadrat menjadi P theta sama dengan MA kuadrat theta. Nah, dari persamaan A dan C diperoleh MZ plus KZ sama dengan 0, di mana W sama dengan akar K per M. Dengan bentuk solusi Z sama dengan A cos WT plus P, dari persamaan B dan D diperoleh P theta sama dengan MA kuadrat theta sama dengan konstan. Bu, untuk sesi tanya jawabnya berapa sesi ya, Bu? Untuk sesi tanya jawabnya boleh itu diserahkan ke kalian. Kalau misalnya di sesi pertama misalnya ada dua orang bertanya, terus nanti habis itu langsung buka sesi kedua. Gitu. Untuk pertanyaannya bebas, Bu. Berapa pertanyaan? Bebas berapa pertanyaan aja, siapapun ini. Kalaupun kalian merasa kayak 4 pertanyaan cukup, ya udah tinggal di close aja nanti.
atau setiap kelompok pertanyaannya di Ya, setiap benar. kelompok Setiap gitu, Bu? kelompok ada yang mewakili, boleh. Silakan. Ya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang persamaan Hamilton. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, setiap kelompok itu perwakilannya satu bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Pada masing-masing kelompok silakan mengajukan pertanyaan ya. Untuk perwakilan kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau nggak ada yang nanya, Ibu nih yang nanya. Tadi untuk kelompok 2, materinya ini untuk penyelesaian soalnya itu di konteks apa ya? Coba dijalanin lagi PPT-nya untuk penyelesaian soal. Oh, bentar, stop di sini ya. Oh, kalian ngambil di tentang gerak partikel pada permukaan silinder ya? Oke. Mungkin Ibu ya ngasih satu pertanyaan ya, dan ini juga bisa jadi nanti apa ya, sebagai ya kisi-kisi lah istilahnya buat UAS. Karena kan sebenarnya antara Lagrange sama Hamilton itu kan adalah dua persamaan yang apa ya, tujuannya itu sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan di penyelesaian fisika. Itu kan kaitannya sama fisika, sama Fismat yang mata kuliah itu udah kalian ambil. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas, kita tarik lagi ke Lagrange yang kemarin, sama dibandingkan dengan Hamilton ini kan sebenarnya bisa kita selesaikan dengan masing-masing cara, bisa menggunakan bersama Lagrange ke Hamilton atau Hamilton ke Lagrange dan sebaliknya. Jadi sebenarnya apa sih masing-masing keunggulan dari persamaan itu ketika misalnya nih konteksnya tentang pendulum sederhana. Jadi ada soal pendulum sederhana, kita mau cari energinya pakai persamaan Lagrange dengan persamaan Hamilton. Kira-kira apa keunggulan masing-masing dari persamaan tersebut ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan fisika, contohnya tadi di pendulum sederhana. Kira-kira bisa dijawab untuk kelompok 2? Kemarin kelompok 1 udah ada bahas ya. Jadi bisa dibuka lagi materi kelompok 1 kemarin dan dibandingkan kira-kira. Cara nganalisisnya kira-kira sama nggak? Ya pasti beda lah ya logikanya. Namanya juga persamaannya beda. Tapi dari segi kepraktisan kayak gitu, dari segi keunggulan masing-masing kira-kira seperti apa persamaan Lagrange dan Hamilton kalau dikaitkan dengan menyelesaikan suatu permasalahan fisika. Ya, baik, Bu. Oke. Kami minta waktu boleh, Bu? Boleh, Buat boleh diskusi. banget. Kelompok 1 juga boleh bisa bantu ya. Jadi maksud Ibu ini bukan nyebut kelompok 2 aja ya. Jadi karena Lagrange itu udah dibahas sama kelompok 1 kemarin kan,
Lagrange khususnya ya, bukan Euler. Jadi silakan bisa bantu-bantu juga untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan. Iya, baik.